Kayak ada adegan kalau kita baca kisah Nabi Yahya. Suatu hari Nabi Zakaria seharian gak ketemu dengan anaknya Yahya, sehingga khawatir terhadap keselamatan Nabi Yahya. Soalnya orang-orang Bani Israel itu senang banget menyakiti para anbiya, dan banyak yang pengen membunuh Nabi Yahya. Soalnya ulama-ulama Bani Israel, Yahudi, takut Yahya itu akan menggeser posisi mereka di antara masyarakat sebagai ulama. Sedangkan posisi mereka sebagai ulama itu menguntungkan secara materi. Soalnya orang Yahudi ini curang kepada umatnya sendiri. Dia bikin syariat bukan dari Allah, dibuat-buat yang menguntungkan dia. Yang Allah menyebutnya dengan istilah yaktubuna kitaba bi aidihim, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, wa yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu kerjaan Yahudi, ulama-ulamanya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sehingga ketika Nabi Yahya muncul, apalagi Nabi Isa, mereka khawatir posisi mereka terganggu dan membahayakan pendapatan mereka. Banyak kejahatan yang mereka lakukan demi ingin menggeser atau menyingkirkan Nabi Yahya alaihissalam. Sehingga suatu hari Nabi Zakaria tidak melihat Nabi Yahya di rumah ibadah, tidak juga di rumahnya. Sehingga Nabi Zakaria mencari-cari seharian, di mana Yahya, di mana Yahya. Akhirnya Nabi Zakaria mencari di dalam hutan. Ketika dicari di dalam hutan atau di sebuah kebun, Nabi Zakaria melihat Nabi Yahya sedang duduk di depan sebuah lubang yang dibuat sendiri oleh Nabi Yahya, mirip dengan kuburan. Maka mendekatlah Nabi Zakaria kepada Yahya, bertanya, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, apa yang kamu lakukan sendiri di dalam kebun ini? Apa yang sedang kamu lakukan sendiri di sini, wahai Yahya?" Apa kata Yahya? "Ya abati, wahai ayahku. Bukankah ayah menceritakan bahwa yang bisa menghidupkan hati itu adalah mengingat kematian? Bukankah mengingat kematian itu akan membuat seseorang itu selalu sadar dan tidak lupa kepada Allah?" Kata Zakaria, "Benar. Maka wahai ayah," kata Yahya, "saya sengaja datang ke sini menggali sebuah lubang seolah-olah itu kuburan, lalu saya mengingat kematian dengan cara menatap ke arah kuburan itu. Lalu saya berkata kepada diri sendiri, wahai diriku, kamu pasti akan dikuburkan di tempat ini suatu saat kelak. Dan saat itu terjadi, maka kamu hanya seorang diri, tidak ada yang bisa menolong kamu, wahai diriku, jiwaku." Jadi Nabi Yahya itu usia masih sekitar 7 tahun, udah punya inisiatif tafakur. Bayangin anak 7 tahun gali kuburan terus tafakur. Ada nggak sih anak sekarang kayak gitu? Yang ada anak sekarang 7 tahun mungkin nge-game. Anak 7 tahun mungkin sibuk dengan gadgetnya. Anak 7 tahun ngejar-ngejar Go Pokemon. Ke masjid juga, tetapi bukan untuk sholat ya. Soalnya Pokemonnya masuk masjid. Dia kejar tuh ke dalam masjid. Beda generasinya. Kalau dulu 7 tahun udah punya hobi tafakur. Sampai punya inisiatif membuat galian. Lalu dia duduk di depannya sambil menangis. Yahya menangis. Makanya kata Allah, Nabi Yahya itu adalah hamba yang sangat lembut hatinya. Apa sifat Nabi Yahya? Wahananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hanan at-taqi. Itu sifat Nabi Yahya. Saya menamakan diri dengan Hanan at-taqi itu karena berharap bisa meneladani Nabi Yahya. Dan itu salah satu nabi favorit saya banget lah pokoknya. Makanya pas saya punya anak laki-laki satu-satunya, langsung saya kasih nama Yahya. Dari dulu saya favorit banget, ngefans banget sama Nabi Yahya. Seandainya ada IG-nya pasti saya following. Cuma gak ada IG-nya. Dikepoin cari-cari mana IG Nabi Yahya. Memang gak ada kan ya. Facebooknya gak ada, IG-nya gak ada. Yang ada suratnya. Sehingga saya hafal surat tentang Nabi Yahya, yaitu surat Maryam, yang dibuka dengan kisah Nabi Yahya. Lalu saya berdoa dengan doa Nabi Zakaria supaya dikasih anak laki-laki dan akan diberi nama Yahya. Alhamdulillah dikabulkan. Itu ajaib banget doa. Kalau teman-teman pengen punya anak laki-laki dan soleh, coba hafal doa di pembukaan surat Maryam. Fahabli min ladunka waliya waj'alhu rabbi radiyya
Ya Allah, beri saya seorang anak laki-laki yang meneruskan dakwah dan jadikan dia anak yang Engkau ridhoi, dan jadikan dia seorang anak yang lembut, yang bersih, yang tidak pernah berbuat dosa, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan saya menamakan dia Yahya, sehingga alhamdulillah Allah berikan kepada saya seorang anak laki-laki yang saya memperhatikan lembut sekali. Anak saya yang bernama Yahya luar biasa, lembut sekali. Gak pernah marah-marah. Kalau dia marah pun minta disayang. Kalau kita marah, sayang aja katanya. Gak mau dimarahin. Dari lahir suaranya ketika udah bayi lahir kan teriak-teriak tuh. Saya punya anak pertama namanya Aisyah, kedua Maryam, ketiga Yahya, keempat Mutia. Kalau Maryam ini lahir teriak-teriak. Karena emang bidannya bapaknya sendiri. Saya yang menjadi bidan, lahir tidak ada dokter, tidak ada bidan, saya tarik aja kepalanya. Jadi pas dia keluar dari kandungan, yang pertama dia lihat wajah saya. Wah, ini bapak saya. Sehingga dia dekat banget sama saya. Kalau saya ke laut surfing, dia ikut. Ini namanya juga lahir, yang pertama dia lihat adalah muka saya. Tapi teriaknya, suaranya lantang gitu, layaknya bayi. Kalau Yahya pas lahir suaranya pakai irama, gitu. Wah, ini pakai irama Kurdi nih. Jadi kayaknya saya membaca ini ada bakat gift suara, sehingga kalau mengaji lebih mudah daripada ya yang latihan. Itu Nabi Yahya, lembut sekali hatinya, dan semakin sering tafakur, semakin lembut hati Nabi Yahya. Dan tidak pernah berbuat dosa. Walam yakun jabbaran asiyya, tidak pernah berbuat maksiat. Itu orang nggak pernah buat dosa satu-satunya. Semua manusia nanti di akhirat akan dihisab dosanya. Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Kecuali Yahya tidak punya dosa. Tidak punya kesalahan sama sekali. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Tafsir dari kalimat itu, keselamatanlah bagi Yahya hari dia dilahirkan, hari dia diwafatkan, dan hari dia dibangkitkan, semuanya selamat. Dan maksud selamat ketika hari dibangkitkan, dia tidak punya dosa ketika dia bangkit, bersih dari dosa. Dan salah satu hobi laki-laki atau anak muda yang luar biasa ini adalah tafakkur. Sehingga dia lebih paham Taurat daripada ayahnya. Bahkan dia yang mengajarkan awalnya Taurat kepada sepupunya yang masih kecil yang bernama Isa alaihissalam. Sampai kelak Isa dapat wahyu Injil, baru Yahya mengikuti Isa dan belajar Injil kepada Isa. Jadi gantian nih. Pertama Yahya dulu ngajarin Taurat, habis itu Isa yang ngajarin Injil. Sehingga ketika mereka akan berpisah, Yahya hijrah ke Yordania, sedangkan Isa tetap di Palestina. Mereka saling memberi nasihat. Kata Yahya, ya Isa, nasihatin gua dong. Kan kita mau pisahan nih. Beri saya nasihat wasiat, ausi ini. Nasihatin gua dong Yahya, Isa. Kata Isa, kamu jangan kebanyakan menangis. Tuh nasihat Nabi Isa kepada Yahya, jangan kebanyakan nangis. Nangis saja. Bukan cengeng ya, karena beliau orang yang tangguh, bahkan anak seorang seorang tukang kayu. Jadi Nabi Zakaria, Yahya ini orang yang tangguh secara fisik. Tetapi nangisnya itu karena takut kepada Allah. Sehingga disebut katsirul buka, sangat banyak menangis. Asal malam tuh di rumah Yahya pasti terdengar orang menangis. Setiap malam di rumah Yahya ada orang menangis dan Nabi Yahya sedang menangis. Rabbi, gimana saya, ya Rabbi, nanti di akhirat gimana, ya Rabbi, ampunilah dosa saya, ampunilah dosa keluarga saya, dan seterusnya. Nangis saja sepanjang malam. Karena tafakur. Wahai Yahya, jangan terlalu banyak dan sering menangis, kata Isa. Terus Isa balik, wahai Yahya, sekarang beri saya nasihat juga sebelum kita berpisah. Apa kata Nabi Yahya? La taghdab, jangan sering marah-marah. Karena Nabi Isa ini keras orangnya. Jadi beda banget nih. Nabi Isa tegas, Nabi Yahya lembut. Kayak Umar dengan Abu Bakar. Selalu kayak gitu orangnya. Kayak Musa dengan Harun. Musa keras, Harun lembut. Umar keras, Abu Bakar lembut. Isa keras, Yahya lembut. Allah bikin selalu seimbang di antara dakwah-dakwah hamba-hambanya. Selalu harus berjalan kayak gitu. Kalau dominan salah satunya, nggak akan sempurna. Sehingga kata Nabi Yahya,
ya Isa, jangan kebanyakan marah, bersabarlah gitu. Karena Nabi Isa kalau ngeliat kemungkaran, wah dihabisin sama Nabi Isa. Jadi spesialis kemungkaran. Nah di Indonesia kan ada nih, yang dakwahnya spesialis nahi mungkar, ada yang dakwahnya spesialis amar ma'ruf, ada yang dakwahnya dengan spesialis segmen A, B, C sampai Z. Maka mereka pun berpisah. Nabi Yahya pergi ke Yordania, yang sekarang disebut dengan tepi barat dan tepi timur. Kemudian Nabi Isa tetap di Palestina.